Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing and growing together. Bersama saya Jasman Syah, the host of podcast Ikatan Indonesia, dan sebelah kiri saya ada Mas Ketua Umum Ikatan Indonesia, Mas Danang Hidayatullah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Kemarin katanya sempat kurang sehat ya, dengar-dengar itu. Ya, itu adalah perjuangan. Biasa kalau tubuh kita kan butuh rehat. Kalau bahasa kekiniannya harus pause. Harus berhenti sejenak. Jadi cara untuk mengistirahatkan adalah diberikan ujian. Ya, tubuh kita kan juga perlu perlu istirahat. Ya, karena sejauh ini Mas Ketum kan agendanya dia padat ya, keliling di berbagai daerah untuk pengembangan IGI. Gimana itu Mas bisa membersamai guru-guru Indonesia, bisa melihat dari dekat teman-teman di daerah perjuangannya. Sebagai ketua umum nih, bagaimana melihat perjuangan kawan-kawan di seluruh Indonesia dengan tantangan yang tentu tidak mudah? Ya, itu memang sudah tugas ya. Ketika kita jadi ketua umum ya otomatis tidak bisa lepas dari, ya artinya melekat tugas, tanggung jawab kita untuk bisa membersamai guru-guru di daerah, baik itu dari Sabang sana sampai ke Papua. Tapi ya saya rasa ketika kita menjalani dengan ikhlas, kemudian ya senang, fun gitu ya, insya Allah ya asik-asik aja sebenarnya. Dalam kunjungan berbagai daerah, ada apa the most unforgettable experience yang pernah dialami nih Mas itu? Nah, ini kan pasti nih perjalanan dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada cerita-cerita yang mungkin di balik layar yang belum terekspos di teman-teman. Nah ini viewers kita ini di Ikatan Indonesia ingin tahu nih, ada sesuatu yang bisa dibagikan yang tidak bisa dilupakan menjadi kenangan tersendiri buat Bang Ketum nih. Ya banyak hal ya, bukan mistis ya, tapi banyak hal yang yang unpredictable. Jadi misalkan perjalanan ke Tambrau dan tiba di Tambrau itu ya pengalaman pertama yang membuat saya apakah saya bisa pulang atau enggak. Karena memang suasananya beda dan kita melewati distrik-distrik yang distrik itu desa ya, desa-desa yang setiap desa itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan itu waduh luar biasa betul itu. Sampai di Kebar itu di Tambrau itu ya kita cuma berpikir apakah kita masih bisa pulang. Sinyal katanya nggak ada. Sinyal nggak ada gitu kan. Ya. Itu menurut Mas Ketum itu pengalaman yang luar biasa ya, yang dialami selama dalam beberapa tahun terakhir memang berkunjung ke seluruh daerah. Ya salah satunya itu. Kalau ya nanti kita ikutin podcast selanjutnya lah, kita bedah satu-satu. Saya mau tanya nih, ini Mas Ketum punya hobi yang agak berbeda nih. Kalau yang saya dapat info dari teman-teman nih, tapi saya nggak akan ceritakan hobi yang paling disukai dalam untuk mengisi waktu-waktu luangnya apa Mas untuk? Ya saya senang baca buku, dengar musik, paling itu ya bikin puisi. Kalau sekarang ya udah umur 40 ke atas, sholawatan. Tapi kita tiba-tiba terdampar jadi guru, gimana ceritanya kan? Oh enggak, sebenarnya guru bukan terdampar karena memang dari kakek, nenek sampai ibu saya, keluarga bapak saya semuanya guru. Jadi memang itu sudah semacam titisan. Ada DNA guru ya? Ada DNA guru dari keluarga. Nggak ada yang nyuruh gitu, nggak ada yang nyuruh dan memang udah darahnya darah guru. Dan sekarang jadi guru teater. Kalau di kurikulum kita sebutnya performance. Lebih kepada, kalau teater kan lebih kepada praktik. Kalau kita ini di sekolah kita lebih kepada literasi, praktek juga, dramaturgi, hal yang seperti itu. Yang menyebabkan Mas Ketum kemudian berminat untuk mengajar performance itu, padahal secara background kan tidak ada kaitannya dengan seni ya, tapi tiba-tiba kok mengajar performance gitu. Memang ada ceritanya nggak di balik itu? Saya memang dari SD itu selalu juara puisi. Wah. Selalu juara pementasan selalu juara. Kemudian di SMP saya ikut teater tropis, mendirikan teater tropis yang itu langsung digembleng oleh teman-teman dari bengkel teater Rendra. Kemudian di SMA juga saya mendirikan teater, ikut teater. Kemudian di kampus saya juga ikut teater. Dan memang saat itu selepas dari SMA, dari MAN ya, di MAN 4 dulu itu saya ingin masuk IKJ. Namun karena suatu hal orang tua tidak mengizinkan gitu.
Dan akhirnya ya saya berotodidak ria. Selanjutnya sampai selama di masa-masa kampus itu ya saya berteater aktif terus sampai saat ini ya, jiwanya ya ada semacam apa ya, semacam tantangan apakah kita bisa menghasilkan sesuatu dari teater itu. Orang bilang teater itu kan seniman itu miskin segala macam, tidak apa namanya urakan dan segala macam. Saya mencoba menjalani. Tapi Mas Ketum sendiri gayanya selalu perfect banget, walaupun di teater biasanya orang teater itu rambutnya panjang, kadang-kadang nggak terlalu. Ya itu eranya sudah lewat, eranya sudah lewat. Dulu juga sama seperti itu. Tapi ya ada masa-masanya, fase-fasenya ya. Sekarang sudah sampai di fase inilah kira-kira. Mungkin alirannya beda, aliran teaternya beda dengan yang pada umumnya. Ini mengubah pada mindset orang-orang teater identik dengan ya kurang rapi gitu ya. Tapi kita lihat Mas Ketum walaupun dia memang juga penggemar teater dan juga pemain dalam seni teater, tapi kita lihat beliau itu selalu neces ya kalau sekarang untuk penampilan dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, kalau makan apa yang paling makanan yang paling disukai oleh Mas Ketum apa nih? Apa ya? Ibu saya itu Jawa Barat, bapak saya itu Sumatera. Saya lahir di Bandung, besar di Jakarta. Jadi makanan yang saya suka ya ngikut ke orang tua. Saya suka makan lalap itu pasti. Lalap karena sambal, Sunda. Lalap sambal terasi, tahu tempe. Nah, itu oke. Kemudian kalau dari Sumatera ya saya suka ya rendang, yang makanan-makanan pedas. Itu. Tapi kalau makanan favorit nomor satu yang tidak mengikuti ayah dan ibu yaitu mie instan. Wah, ini memang makanan anak kos dong kalau mie instan teh tawar, that's enough for me. Tapi sekarang sudah sangat mengurangi. Kalau selama berkunjung ke seluruh Indonesia itu kan pasti menemukan kuliner-kuliner khas. Pernah mencicipi kuliner yang mungkin beda dari yang lain di daerah mana tuh yang kemudian pengen lagi ke situ untuk datang untuk menyicipi lagi karena ya kebayang rasanya dari berbagai daerah yang pernah dikunjungi. Hampir semuanya saya mau balik lagi sebetulnya kalau ada umur panjang dan sehat. Tapi kalau ya banyak makanan. Semarang oke, serimping. Wow, Semarang. Saya pecinta kerang juga. Tapi serimping itu mungkin baru pertama kali saya makan dan saya baru lihat itu ada yang kayak gitu dan enak betul itu. Enak betul. Entah cara masaknya atau emang kerangnya sudah enak. Saya kan suka kerang hijau, kerang batik, kerang mati segala macam. Itu kerang serimping itu baru pertama kali saya makan dan rasanya manis lah. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Mas Ketum kan setiap minggu itu agenda keluar. Saya ngebayangin tuh kalau keluarga di rumah ditinggal terus setiap minggu, apa nggak kasihan atau gimana Mbak Mas Ketum meyakinkan keluarga yang ditinggal untuk tujuan organisasi, untuk kepentingan organisasi keliling seluruh Indonesia untuk menyapa teman-teman? Iya, saya itu dari sekolah, dari SMP itu udah aktivis cilik. SMA juga kesana kemari, apalagi jadi kampus. Istri udah paham sebetulnya dengan situasi itu? Istri saya juga seorang organisatoris. Kita dulu sama-sama di salah satu organisasi yang tidak perlu disebutkan ya, HMI. Yeah. Dan saya itu di LSMI, itu LSMI dulu, itu sibuknya mungkin lebih sibuk daripada sekarang karena dulu itu penyiapan panggung, kemudian ke sana kemari. Saya juga saat itu presidium komunitas teater kampus se-Jakarta itu ke sana kemari. Jadi istri sudah paham betul ritme kerja saya dan bahkan dia bilang jam jam melek saya itu udah dari jam 9 sampai jam 4 pagi gitu. Dan kalau sekarang sudah berkeluarga bukan berarti kita sama ritmenya dengan yang kemarin kita masih bujangan. Tentu kan ada ya harus izin dulu, harus menginformasi dan harus tahu batasan-batasan. Kalau misalkan sekiranya ini kepentingannya lebih ke keluarga, ya saya lebih mengutamakan keluarga number one. Ya, untuk kemudian pola-pola yang dilakukan Mas Ketum walaupun sering pergi tapi tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, anak-anak kan pasti membutuhkan sang bapak gitu yang untuk membangun komunikasi. Apa yang Mas Ketum lakukan dalam setiap minggu dan di luar tapi tetap membangun komunikasi dan koneksi dengan keluarga itu? Yang pasti itu tiada apakah bawa oleh-oleh setiap pulang gitu? Enggak. Kalau istri saya jarang minta oleh-oleh dan saya juga nggak terlalu suka jalan-jalan gitu.
kita itu ya sama lah seperti keluarga-keluarga lain. Kalau udah nyampe video call, kemudian cerita di sini tempatnya enak, indah. Terus kemudian ada tantangannya seperti ini dan segala macam. Termasuk kalau kita lagi nggak enak badan juga ya, tentu kita lapor ke istri segala macam bagaimana keadaan di sana ya. Tapi dibikin ini apa? Yang intinya membangun trust bersama trust dengan istri, walaupun sering pergi, tapi istri selalu mendoakan, keluarga selalu mendoakan. Ya, dia paham betul bahwa tugas saya sebagai ketua umum itu artinya saya bukan saja menjadi milik keluarga, tapi juga menjadi milik guru-guru yang memang dibawa Iggy ya. Iya. Dan itu memang sangat dipahami oleh beliau, sehingga walaupun setiap saat mendadak berangkat itu tidak pernah kata tidak gitu ya. Selama sehat pasti beliau Insya Allah mendorong dan sebagainya. Pertanyaan terakhir untuk Mas Ketum, kalau boleh memilih nih, ini pertanyaannya dua. Kalau boleh memilih, misalnya tetap bertahan jadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia atau dipinang oleh kementerian untuk menjadi pejabat di kementerian, pilih yang mana, Mas? Waktu makan siang. Wah, kayaknya beliau bingung viewers menjawabnya, jadi pura-pura dia pergi untuk makan siang, padahal saya tahu dia bingung sebetulnya. Dia memilih di jabatan di kementerian, dia juga sayang Iggy, dia pilih Iggy juga ada peluang untuk berkarir, akhirnya bingung, akhirnya beliau pura-pura dipanggil makan siang. Tapi itulah akhir dari sesi kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman seluruh Indonesia, terutama anggota Iggy dari Sabang sampai Merauke. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Jika ada pertanyaan terkait dengan mungkin Mas Ketum atau Ikatan Guru Indonesia keseluruhan, silahkan tulis komentar Anda di kolom. Sampai ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Salam Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.